ini kita sudah berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kirimkan salam kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat karunia sehingga kita dapat berkumpul dalam program evaluasi rancangan rintisan usaha. Jadi di sini yang saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati para tim dari Judi, yaitu Pak Sabril yang mungkin dari Yamaha, kemudian ketua panitia ini adalah Dina Fadila, kemudian asisten staf saya sebagai sekretaris adalah Dina Fadila. Nah, jadi di sini perlu sama-sama kita ketahui kegiatan kita ini adalah kegiatan evaluasi rancangan rintisan usaha. Di dalam rancangan rintisan usaha ini adik-adik selama belajar selama 3 bulan lebih kurang atau 360 jam, adik-adik ini sudah melaksanakan monitoring coaching. Di dalam monitoring coaching ini, adik-adik ini harus diuji, harus dievaluasi. Selama ini, selama 2 minggu kegiatan di luar atau di bengkel yang kita kirimkan di bengkel-bengkel mitra, adik-adik ini saya yakin dan percaya sudah banyak beberapa ilmu yang didapat. Salah satunya bagaimana membuka rintisan usaha, bagaimana melayani konsumen, menghadapi konsumen bagaimana, kemudian bagaimana dengan kondisi bengkel yang berbeda-beda ini bagaimana untuk menarik suatu pelanggan dan bisa menilai bagaimana keuntungan-keuntungan yang didapat di dalam suatu bengkel itu ketika menjalankan suatu usahanya. Saya yakin. Nah, hari ini kami panitia akan mengadakan evaluasi, yaitu secara tertulis dan praktek. Nah, itu akan kegiatannya itu nanti akan kita lakukan di hari ini. Itu teorinya kita laksanakan di ruang ini, di aula ini. Kemudian di hari Sabtu kita akan ada ujian praktek. Nanti yang menjelaskan itu adalah ketua panitia. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan servis gratis yang dilaksanakan mulai di hari Senin sampai hari Sabtu, mungkin hari Jumat paling cepat. Nah, jadi itu sekali lagi supaya adik-adik dapat memahami dalam kegiatan ini, mohon kerjasamanya yang baik. Saya Dina Fadila selaku panitia. Di sini saya akan memberitahu pembukaan pendampingan rintisan usaha program PKW tahun 2022. Yang pertama itu kegiatan rintisan usaha itu di tanggal 20 Juli 2022 sampai 29 Juli sampai 5 Agustus. Itu dilakukan selama 6 hari di Lembaga Kencana Jaya. Yang kedua, kita meliputi seperti teori, ujian teori dilakukan pada hari ini, praktek dilakukan di hari Sabtu, dan servis gratis dilakukan pada hari Senin sampai Jumat. Ujian evaluasi rintisan dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, satu kelompok 10 orang. Jadi kita diadakan menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu 10 orang. Waktu teori itu 60 menit. Praktek ada 3 kompetensi. Yang pertama, servis berkala. Itu seperti stairway. Yang kedua, sistem pengapian dan chassis. Discharging. Yang ketiga ada overhaul, kopling dan pengukuran. Ketua panitia yang menyampaikan tata cara persiapan untuk rintisan evaluasi. Yang ketiga kata sambutan dari Budi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami dari Bidang Budi terima kasih kepada Pak Suryadi yang mana saya mengundang kami untuk bekerjasama dalam melakukan evaluasi yang akan diadakan hari ini dan besok, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan teknis untuk evaluasi, yang mana hari ini kita nanti akan melakukan evaluasi
per kelompok 10 orang. Teori hari ini teori per kelompok 10 orang, dan juga besok sudah masuk praktek, yaitu juga 10 orang ya. Jadi hari ini itu sebagaimana istilahnya ini pintu gerbang kalian menuju area pertempuran ya. Nah, setelah evaluasi ini apa sih yang kalian dapat selama 3 bulan yang lalu? Belajar semalam, belajar di sini, belajar teori, belajar kewirausahaan, terus belajar di luar, ya kan? Ada waktu berapa minggu? 2 minggu ya. Mulai minggu menekan di bengkel-bengkel umum. Nah, seperti itu. Dari situ kan kita sudah tahu, oh seperti ini sih, ternyata seperti ini dunia kerja itu tadi ya. Ada pasien datang, gimana kita cara menyambutnya, gimana kita cara untuk memberikan servis pribadi sama pasiennya, terus bagaimana cara kita untuk sekian saja dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dwi atas kata sambutan. Oke, jadi mungkin sudah paham semua ya, paham? Oke, semangat. Oke. Luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Nah, di sini perlu saya informasikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran evaluasi rancangan riset usaha. Kemarin kita sudah melakukan yang namanya teori ya, teori. Hari ini kita akan melaksanakan praktek. Nah, praktek ini nanti akan dibagi menjadi tiga gelombang seperti kemarin. Nah, gelombangnya nanti jadwalnya sudah diatur ya. Nah, yang kemudian perlu saya sampaikan dan perlu saya kenalkan, di sebelah kanan saya ini ada Abang Muda Irwansyah ya, Abang Muda Irwansyah. Beliau dari Dudi, yang mungkin ada adik-adik yang sudah dikenal ya. Dudinya bengkel Maju Jaya Motor yang terletak di Jalan Proklamasi Dusun Banyumas, Kecamatan Setabat. Kemudian di sebelah kiri kita ada Bang Muda Bang Arif Budiono. Beliau ini ya mungkin
dari Dudi juga dari PT Alfa Syukurbi Medan yang mungkin hari ini juga beliau itu berkenan hati dan beliau ini juga bagian daripada instruktur keterampilan kita. Nah, kemudian ada di sebelah saya lagi ini adalah Mbak kita Tina Fadila, beliau ini selaku ketua panitia pelaksanaan daripada program pembelajaran rancangan desain usaha, dan kemudian itu ada mungkin dari Dudi juga itu Bang April ya. Ya ini selamat datang semua pada hari datang untuk hari ini pasal kegiatan. Nah, jadi hari ini mungkin yang perlu saya sampaikan, adik-adik seriuslah dan santai dalam melaksanakan tugas praktek ini, karena praktek ini sangat gampang, nanti biar dijelaskan sama ketua panitia apa saja sih yang dikerjakan. Ada 3 item saja itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran praktek yang dimana ada 3 mesin komponen. Yang pertama itu menyetel klep, yang kedua itu kelistrikan, yang ketiga kopling ya. Udah paham semuanya? Waktunya lebih kurang 1 jam atau 60 menit. Paham? Satu unit satu orang. 1 unit 1 orang. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Yang tidak ujian disuruh tetap nonton. Yang nggak ujian, harap melihatlah temannya bagaimana cara mengerjakannya. Paham? Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yadi. Hari ini kita lanjutkan dari semalam ya, melakukan evaluasi semalam teori dan hari ini praktik. Nah, jadi hari ini kita punya 3 tugas ya. Satu tadi untuk start lab, lalu kelistrikan sama kopling ya. Nah, jadi dalam waktu 60 menit nanti satu peserta itu dibagi 3 ya. Jadi 30 menit harus selesai semuanya. Ah ya. Jadi 60 bagi 3 itu sekitar 20 menit. Ya. Jadi di start lab 20 menit, di kelistrikan 20 menit, dan di kopling itu 20 menit. Jadi usahakan 60 menit itu selesai semua. Ya. Apa? Kenapa malas? Sudah tahu nggak bagus? Karena nopo-nopoi. Yang kedua adalah dia cari solusi, bukan cari harga bumi. Ada nggak konsumen yang lebih pintar dari mereka? Ada. Gayanya. Banyak. Mak lebih pintar loh. Gayanya kan? Ya bapak stereo ini kayaknya kayak aja. Berhasil setelah kita cek, cartridge-nya habis. Benar nggak? Tapi dibilang konsumen, bagus kok emang. Tapi kita cara buktinya gimana? Kita coba cartridge-nya, kita bandingkan sama yang baru. Kita nggak menang argumen sama konsumen, konsumen nggak menang jual argumen sama kita. Tapi konsumen bisa dapat ilmu, bisa dapat informasi kalau yang ada di dalam motor tadi itu memang sudah habis. Mau menyelesaikan apa lagi ya? Mau menyelesaikan masalah yang ada di dalam motor. Benar nggak? Makanya konsumen kalau udah cocok sama satu mekanik atau sudah cocok satu bengkel, dia nggak bakalan pindah. Karena apa? Karena sebelum sepeda motornya datang, data kita untuk nyimpen data konsumen, ya. Kemudian juga ada tipe motornya. Jadi nanti kalau konsumennya balik atau ada keluhan sama kita atau ada masalah sama kita, ini spare partnya kok nggak diganti, kita bisa cek ini kembali. Tanggal berapa ya kemarin masuk? Sepeda motornya apa yang diservis? Karena rata-rata satu orang itu lebih dari satu sepeda motor kan? Benar nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan kami banggakan. Pak Suryadi, Pak Suryadi, ini bukan orang sini ya Pak ya, kelihatan dari tongkatnya. Ya, siapapun beliau, ini anak-anak saya sebenarnya, anak-anak peserta PKW Platinum tahap 5 ya, kalau yang di belakang Platinum tahap ini kampus peserta. Iya, jadi kami perkenalkan ya, yang sebelah kanan saya juga kami Pak Suwardi, sekaligus saja dengan Bu Yani ya, aku ya. Pak Suwardi dengan Pak Bu Yani ini dari unit pelaksana teknis ya. Unit pelaksana teknis itu adalah yang langsung teknis melayani satuan-satuan pendidikan. Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Nah, pendidikan vokasi itu apa? Salah satunya adalah yang dikelola oleh Pak Suryadi, yaitu LKP. LKP apa ini? Selamat pagi. Pagi. Halo. Hai. Halo. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tak semangat. Terima kasih. Saya merasa tahu juga. Saya betul-betul baru melihat gambaran LKP yang sebetulnya hanya dibaca di brosur atau retensi mata. Besok saya. Jadi seperti inilah aktivitasnya. Nah, anak-anak sekalian, kalian harus bangga. Mengapa bangga? Karena kita belajar dari masanya. Meskipun beliau tidak ahli sepeda motor, bahkan tadi saya ngobrol dengan Mas Irwansyah, dengan juga Mas Irwansyah tadi muridnya. Ini apa ininya? Beliau nggak jawab, tapi nanya ke instruktur. Ini membuktikan bahwa menjadi seorang pengelola tidak perlu harus tahu secara detail berbeda dengan otomotif atau bidang atau usaha yang terbuka. Kalian bisa banyak belajar dari beliau. Ini adalah model hidup seorang pengusaha. Karena nanti kalian di belakangnya kan PKW apa yang PKW? Program pendidikan kecakapan plus apa? Nggak punya web. Jadi kalian ada di sini untuk jadi apa? Wira. Tahu seperti apa seorang wirausahawan? Tahu nggak cara dia berpikir, cara dia memperlakukan kita, cara dia mungkin berpakaian, cara dia mungkin melihat sesuatu yang mungkin kalau kita lihat tidak ada artinya untuk seorang usaha banyak. Tahu jadi nanti yang keluarga misalnya dalam keluarga ini ya, saya menyemangati anak-anak muda yang berani ngambil risiko, ngambil kesempatan untuk menjadi seorang ayah pada saat muda. Itu bagus. Jadi menjadi seorang kepala keluarga yang berwirausaha itu tidak. Itu dengan ikut suka. Bukan karena bukan karena apa, tapi mengambil kesempatan. Bukan mengambil kesempatan kesempitan. Itu namanya copet. Itu keterbukaan pikiran itu yang paling penting. Di sini akan berapa hari? Berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulan. Jangan ada satu detik
yang terlewat dari apa yang dilihat, dipikirkan, diucapkan oleh Pak Suryadi. Jadi kalau lagi tidur ya teman-teman, ya, di antara kalian, di antara mungkin nanti dengan instruktur lebih banyak di sana, dan juga mungkin ke masyarakat di sini. Karena apa? Masyarakat yang mengambil manfaat dari sini kan. Betapa seorang Bapak Suryadi memberikan manfaat kepada lingkungannya. Kita dapat sama dengan apa? Rahmat Muslim semua. Ini dipegang rahmatan ya Allah apa namanya berguna bagi yang lainnya di sekitarnya gitu. Nah, jadi kami ini Pak dari direktorat ya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Bapak dengan hanya dipantik oleh TSM itu Pak siapa ya Pak Genpa waktu di mana di Tangerang yang itu terkait ya Bapak kan itu yang dari ini ya sepeda motor ya Honda masalah bukan Daihatsu AHS ya Pak itu hanya dipantik sedikit saja untuk memperlihatkan bagaimana dunia otomotif motor itu bergerak Pak. Beliau bisa melakukannya. Beliau ini apa yang lebih bersih lagi adalah menyiapkan tenaga-tenaga yang seperti kalian ini ceritakan Ya berikan bersama. ya apa yang diperoleh di sini Pak. Kemudian yang keduanya yang paling sulit yang saat ini masih berjalan. Kemudian yang ketiganya kira-kira rencananya apa setelah 6 bulan ini? Silakan. Oke, Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga Maulana Putra. Saya lulusan SMK di Pangkalan Dadang. SMK namanya SMK YPT. Program studi atau jurusan? Program studi jadi kendaraan ringan. Mana tadi? Gak boleh dibuka. Saya kalau tidak buka, saya kira pakai lipstik ya. Oke. Ya, pengalaman aja. Pengalaman. Yang diperoleh apa? Yang diperoleh. Apa yang sudah diperoleh Yang diperoleh selama belajar sini apa kira-kira? Bisa apa aja? Pengalaman saya selama belajar di sini ya alhamdulillah. Apa yang ibaratnya walaupun saya belajar di SMK tapi tidak semua yang ilmu itu saya dapatkan dari sekolah SMK tersebut. Sebagian dari SMK juga sebagian ada di sini. Melengkapi ya. Untuk melengkapinya. Contohnya apa? Contohnya seperti di sini saya ada pembelajaran untuk pemasangan jari-jari sepeda motor, untuk pembelajaran sistem injeksi untuk Yamaha dan Honda. Itu di sekolah saya itu Iya. sampai sekarang belum ada. Iya. Di sini didapat. Di sini saya dapatkan itu Iya. karena ibaratnya tahun-tahun sekarang sepeda motor semua sudah menggunakan sistem injeksi, Pak. Iya. Kalau kita tidak mempelajari itu, bagaimana kita nanti akan memperbaiki sepeda motor tersebut? Terus kira-kira apa yang masih sulit dikuasai atau Yang belum dapat lah. dapat lah dan Yang belum sekali. Yang belum dapat sekali. ya, untuk yang Kelistrikan. kelistrikan, ini kan suaranya. Untuk kelistrikan yang mudah-mudahan sedikit-sedikit sudah bisa, tapi belum semuanya. Ibaratnya belum total, masih ada apa ya belum 100% gitu ibaratnya. Ya. Belum hatam ya. Belum. Berarti harus belajar lagi. Iya. Saya belajar lagi. Terus rencananya Rencana Setelah selesai selesai ini? di Rencananya setelah selesai sini saya ingin membangun usaha sendiri, membuka usaha bengkel sendiri. Itu ya Harapan apa? harapannya bisa. Kita memberi bantuan apa aja ini di semalam? Oh yang semalam lumayan banyak Pak, ya seperti alat perbengkelan, kompresor, oh kunci-kunci,
Bagian spare part juga ada, alat-alat konsumen pun ada Pak. Oke. Ya kita untuk membuka bengkel ibaratnya untuk pemulanya sih sudah ada ya? Sudah ada. Yang cara kita mengembangkannya bagaimana? Ya, itu yang penting. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari yang punya pintu rumah tangga. Siapa yang ngomong? Silakan. Surya. Kalau wirausaha harus sendiri kan tadi inisiatif. Ya. Perkenalkan namanya siapa, di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Darmawan. Saya bertinggal di Tandang. Status Dengan Bandan. Status sudah menikah. anak berapa? Anak satu. Istrinya satu kan? Tadi ada satu ya. Ceritakan awalnya kemana bisa masuk kemari dan bagaimana yang didapat. Awalnya saya masuk kemari diberi informasi kepada bahwasanya di sini ada pelatihan. Buka maskernya. Kita manis juga. Terus? Dan setelah itu saya bertemu dengan Pak Surya. Saya bertanya-tanya tentang program di sini, bagaimana supaya bisa masuk kemari. Dan setelah itu Pak Surya menjelaskanlah semua. Kalau masuk program di sini harus yang pertama ya pendaftaran Pak. Setelah itu Pak Surya memberitahu bahwasanya kalau kita mengikuti di sini sudah ada barangnya, jadi bisa dipakai ya. Nah, kami sebagai kita kan lebih semangat. Oh berarti benar itu barangnya ada dan ya nggak nipu lah gitu kan Pak. Iya kan betul ya kan. Anak sekedar ngomong kan nggak mungkin. Ini nyata. Awalnya nggak percaya jadi percaya kan? Itu maksudnya Bu. Terus belajar di sini apa yang didapat sebelumnya gimana? Nah, belajar di sini banyak ilmu yang saya dapat Pak. Apa aja? Yang terutama ya tentang kelistrikan, sepeda motor, yang injeksi sama yang tidak injeksi kan. Tetap ada ya. Menggunakan alat injeksi saya kan pertama belum tahu. Setelah belajar di sini sedikit sudah tahu lah Pak. Ya belum menguasai. Nah sudah tahu. Iya. Nyerpis Sebelumnya sudah punya pengalaman lebih bengkel? Sudah Pak. Pernah ada. Tapi belum sistem injeksi belum pernah Pak. Di sinilah tahu alatnya kayak gini gitu Pak. Baru di sini saya tahu. Ya. Rencananya Rencana ke depannya ya saya ingin menjadi wirausaha Pak, membuka bengkel sendiri. di mana? Di Tandang Pak. Kita ada di kampus sendiri. Nggak mertua saya. Oh, apa yang sudah dilakukan pada sampai saat ini? Yang sudah dipersiapkan apa yang sampai di sini? Persiapkan, saya sudah menyiapkan bengkel lah Pak. Untuk lokasinya sudah saya persiapkan, lokasi dokumennya, untuk bengkelnya sudah saya persiapkan semua Pak. iya. Jadi Berapa persen enggak? sudah 90% lah Pak. Tepuk tangan. Saya minjem sama orang tua Pak. Jadi kalau orang tua itu yang pinjaman utang ya. Iya Pak. Ya jadi bangunan bengkel sudah ada, alat-alat sudah ada, tinggal apa? Eksekusi. Gila, ide gila. Apa itu ide gila? Bengkel. Apa itu gila? Ada yang tahu? Gali. Langsung aksi. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi bisa jadi nanti bengkelnya bengkel gila. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Nah, terakhir saya ingin mengundang yang menurut saya istimewa itu bercerita dia punya perasaan apa terhadap program ini dan kira-kira itu menimbulkan motivasi apa
Dia ijazah di SD ada. Oh, ini saya ada. Sama Pak, ini dari pesantren Jawa terus kemari. Oke, kalau saya kalau dari pesantren nggak akan namanya nggak akan dilakukan lagi. Itu usaha itu paling tinggi di pesantren. Silakan. Masya Allah. Ya paling kita memotivasi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febrian. Selamat ya. Alamat di Medan. Bukan, jauh ya. Medan Tembung Pak. Oh, bukan Medan, kota Medan. Jauh lagi. Oh, iya. Terus bisa tahu ada program di sini jauh-jauh dari sana? Dari Oh, dia di sini. enggak, dia punya kawan. Kawan ini kontak Surya. Ah, terus gimana? Perasaan Sekarang gimana awalnya masuk kemari gimana? Ya, awalnya gitu juga, kayak nggak percaya gitu. Ujung-ujungnya percaya juga, ada barangnya. Sebelumnya pernah punya pengalaman di bengkel atau membongkar? Belum pernah. Terima bongkar, tidak terima pasang. Belum pernah sama sekali. Jadi baru sekali di sini. Kalau sekali sih. Terus rencananya? Rencananya nanti buka usaha sendiri lagi, jadi pengusaha muda. Usaha yang gila. Apa itu gila? Apa itu gila? Tidak tahu gila. Gali, ide, langsung aksi ya. Kalau bahasa Melayu gila ya. Gila Pak. Oke, betul. Terus apa ininya yang sudah dipersiapkan di samping tadi tool sudah ada, kompetensi juga sudah nanti akan diuji berdasarkan rancangan usaha, apalagi yang sudah punya. Gedungnya sudah ber-AC? Belum. gedungnya udah diproses belum? Ya, kayak Mas tadi Mas ya. Ya. Belum Pak, karena kan mau magang dulu lagi. magang di mana? Di bengkel lain. Bengkel lain. Oke. Cari ilmu lagi lah gitu. Oh iya, iya. Nah supaya gilanya lebih gila lagi ya. Betul, satu gila nanti dua gila. Nah nanti mungkin Mas Surya. Ya. Ternyata ininya Surya itu dari nama Suryadi ya. Iya Pak. Lembaga Rencana Surya. Lembaga Surya. Oke. Ini akan magang. Ya. Ada yang juga akan langsung usaha. Ya. Akan juga nanti langsung usaha ya. Mungkin nanti bekerja di tempat yang lain. Mohon ini tercatat Pak. Ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak setelah selesai ini akan apa dan kondisinya seperti apa? Seperti Mas Anggi. Halo. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ya, tapi kalau luar biasanya nggak ekspresif itu malaikat jangan lihat gitu ya. Luar biasa begini itu nggak luar biasa. Nanti malaikatnya ini niat apa enggak gitu kan? Oke, sedikit aja Pak untuk memotivasi saudara-saudaraku semua karena kita sebangsa setanah air gitu ya. Jadi saya sebagai alumni asisten dosen bidang sterilisasi, ya bidang sterilisasi kalau di bahasa Indonesia kan itu membersihkan ya. Kalau dibawa jauh lagi adalah alumni cleaning service. Itu sterilisasi keren gitu ya. Itu kalau saya bilang ke pacar saya sterilisasi, tapi kalau aslinya cleaning service itu 3,5 tahun. Nah satu hal tadi ada yang sudah menyiapkan usaha. Nanti masnya kalau buka bengkel kasih aja bengkel tenaga surya. Namanya surya tuh. Nah itu nanti. Jadi khas itu bengkel tenaga surya. Jadi ditanya mana tenaga suryanya? Ya ini suryanya gitu kan. Ya luar biasa nanti akan berkesan dan tidak ada itu selain di tempat Anda. Tadi ada beberapa yang sudah punya tool kit ya, ada kompresor dan sebagainya. Prinsipnya berwirausaha itu jangan menunggu konsumen datang, menunggu orang lain datang. Kalau perlu awali
kalau ada inspirasi di bidang otomotif itu bengkel panggilan. Jangan lagi-lagi panggilan atau bukan ya, bengkel panggilan. Artinya apa? Coba sekarang HP semua. Ini HP coba boleh dipegang. Kalau yang dipegang boleh dipegang, tidak apa-apa. Pegang kalkulator. Saya aja hitung-hitungan. Wirausaha itu hitung-hitungan. HP-nya dibuka. Ya boleh. Yang dibukanya berapa? Saya tanya kalau di sini di tempat Anda berapa biaya untuk tambal ban? Ongkos tambal ban berapa? Tulis aja di situ. Tulis. Mau 20 ya 20. Kalau 20.000 ya tulis 20.000. Kalau 5.000 ya 5.000. Tulis ongkosnya. Kalau nempel berapa? Sudah. Tulis. Sudah ya. Kalau nambal ban. Kemudian di satu perumahan, kalau saudara punya nomor telepon atau menghitung sepeda motor satu perumahan, itu jumlahnya anggap saja satu perumahan rata-rata 100 kalikan 100. Kalikan 100. Oke. Kemudian berikutnya Anda milikilah data atau mungkin sebarkanlah informasi tentang kemampuan saudara untuk nambal ban itu ke 4 perumahan, berarti kali 4 berapa? Nah sekarang sama dengannya berapa? Boleh cium tangan. 4 juta. Ya, 4 juta itu hanya dari tambal ban. Betul ya? Artinya apa? Satu perumahan mereka hanya 1 kali tambal ban. Nah ketika mereka minta tambal ban, Anda bantu cek oli, tambah ganti oli. Oli bekasnya jangan dibuang, bawa pulang. Jangan kalah dengan tukang rongsok, ya, tukang barang bekas. Mereka Rp1 itu bisa berlaku. Ya. Jadi nanti ketika saudara jadi berwirausaha, semua yang saudara lihat harus Anda lihat sebagai rupiah. Jadi semua berwajah dolar. Ya, tambahkan dolar. Baut $1. Loh benar. Masalah utama seorang entrepreneur itu biasanya dia tidak dia terlalu abai terhadap hal-hal kecil. Ya, saudara ketika ke tempatnya spare part, kalau misalnya cari baut 1, beli atau minta? Beli. Artinya apa? Kalau Anda di rumah ada baut 1, Anda biarkan atau ada simpan? Yes. Jadi nanti kalau baut itu harganya berapa coba? Berapa baut 1? Berapa? Yang kecil lah. Berapa? 2.000. Mahal ya. Anggap aja 200. Kalau 200 perak kali 1.000 sudah berapa juta? Ya, banyak sekali. Jadi nanti kalau dengan saudara berwirausaha, tolong jangan sampai ada satu barang yang bernilai rupiah ketika saudara beli Anda biarkan terbuang. Lunak pada diri Anda, maka dunia akan keras kepada diri Anda. Contoh, lunak, males, santai, cangkruan, ngobrol nggak bermakna, nggak ngapa-ngapain. Dunia akan keras kepada Anda. Akibatnya apa? Dunia memiskinkan kita, membuat kita gagal, membuat kita repot, dan bahkan merepotkan orang lain, termasuk merepotkan keluarga dan orang tua. Tapi kalau jika Anda keras pada diri Anda, dunia akan lunak pada diri kita. Keras itu apa? Belajar itu butuh kerja keras. Kerja di luar jam butuh kerja keras. Belajar sungguh-sungguh butuh kerja keras. Tapi dunia akan lunak. Ya, ini maaf ada yang muslim? Tidak ada ya? Tidak apa-apa, non juga belum masalah. Ada satu doa mungkin yang pesantren mana tadi? Nah, yang pesantren ini. Pesantren pasti diajar doa sebelum belajar ya. Ini sebagai penutup. Robbi zidni. Pernah nggak diajari Robbi zidni jodoh? Pernah nggak? Kalau mau belajar, pernah nggak diajari sama ustadznya atau kiainya? Yuk kita berdoa sebelum belajar. Robbi zidni istri. Pernah nggak? Robbi zidni motor. Pernah nggak? Robbi zidni tanah. Tidak pernah. Kita selalu pertama kali diajarkan Robbi zidni ilma. Artinya apa mas? Bukan minta rizki tas, bukan minta rizki kompresor, bukan. Tapi rizki yang kita minta adalah kepahaman. Paham. Punya ilmu PKW 3 bulan, paham cara menggunakan, paham cara bongkar, paham cara pasang. Sampai paham separuh gitu ya. Siap bongkar, nggak siap pasang. Jadi paham. Ilmu apapun, kalau kita paham, beres. Ya, buktinya tukang kuli bangunan
dia punya ilmu, paham, bahkan tidak satu di bidang bangunan, dia bisa dapat duit. Nah, tapi orang ilmunya tinggi, nggak ngerti cara gunakan, maka nggak akan dapat. Dan yang ketiga, waj'alni minas sholihin. Jadikanlah kami orang yang baik. Jadi kalau ilmu sudah dapat, Anda paham cara melakukan dan menjadi orang baik, tidak ada cerita yang melarang, tidak ada. Ya. Dan hilangkan 3M. M pertama yang membuat orang gagal, malas. M kedua, mualas. M yang ketiga, malas banget, gitu ya. Pokoknya 3M ini hilang, pasti berhasil. Kiranya begitu dari saya, ya, semoga sukses, semoga berhasil, dan yakin seyakin-yakinnya selama Anda berjuang Anda akan bisa. Makasih Pak Dadang, mohon maaf ini untuk sesama charger gitu ya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Terakhir, sesuai barisan, angkat tangan yang baik. Yang depan, dua-dua. Yang depan aja. Depan aja, belakang nggak usah. Depan, semua. Oke, balik. Balik ke belakang. Balik belakang. Ya udah. 3 bulan memang semua. Pan kita dari performance, dari penampilan, ya sudah akhir dijadikan seorang ini. Coba lihat yang depan, Yang belakang. yang keduanya bentuk kapal-kapal. Dengan lagi ya. Oke, yang belakang. Wah, ini kan baru kan tadi hitamnya. Tapi saya lihat garis tangannya bagus semua tuh. Ya, tadi dengan ilmu yang tadi dari Pak Ahmad, tambah kompetensi, garis tangannya pasti lurus semua, insya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dadang bersama tim. Hello. Hai. Hello. Hai. Hello. Hai. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih. Jadi kita berterima kasih sekali kepada Bapak yang telah memberikan beberapa ilmu ya. Ada ilmu yang pakai M. Apa yang pertama? Males. Yang kedua, males. Yang terakhir, ya, itu kan saya sudah katakan seperti itu juga kan. Jangan males. Betul? Nah, yang kedua kita bisa lihat tadi sudah setiap pelajaran itu hari ini yang di depan ini tolong diingat ya. Diingat, direalisasikan, jangan sempat megang. Mudah-mudahan dari doa kita semua hari ini, semua kita dengan bantuan pemerintah kita menjadi sukses. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini itu saja dari saya. Untuk adik-adik sekali lagi, mungkin ini sudah jam 12 ya. 12 atau belum? Dan lewat ya. Jadi kita tutup saja Pak. Kita tutup, sebelum tutup coba dikasih satu semangat baru tentang barisan di belakang. Kami mau lihat sampai di mana semangatnya. Kasih ya. Mana ketua ini? Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Siapa kita? Tetap PKW Platinum. Ada kaju otomotif di hatimu? Ada. Gimana? Gimana? Capek. Kami anak-anak Kencana Jaya. 1, 2, 3. Kencana Jaya. Buat barisan